Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun mengeluarkan raungan keras, dan segera, 7 lubang berdarah, dan api berkabut membakar tubuhnya yang besar. Tapi Tan Yunlah yang membakar dirinya sendiri dan membakar jiwa Kaisar Tao Hongmeng. Segera, kekuatan Tan Yun melonjak 30%, tangannya yang memegang tombak berwarna-warni tiba-tiba mengangkat kekuatannya, dan dia buru-buru melakukan tendangan voli. Matilah untuk tuan kota ini, ucap Hu Feng. Hu Feng baru saja diangkat, dan dia bergegas turun lagi, mengangkat kapak raksasa di tangan kanannya dan menebas kepala Tan Yun. Tan Yun tampak panik, dan menendang tubuhnya ke belakang. Puci, kapak di tangan kanan Hu Feng, setelah membelah tulang hidung Tan Yun, membelah dada Tan Yun lagi, mematahkan 3 tulang rusuk besar. Ah, Tan Yun menjerit, darah menyembur dari dadanya, melayang di udara, dan tangan kanannya tiba-tiba mengangkat tombak abadi ke atas dan menikamnya. Sialan, ucap Hu Feng. Puci, Hu Feng meraung, tapi itu adalah tombak abadi, dengan darah yang mengalir, menempel di tenggorokan Hu Feng, menembus lehernya. Hu Feng yang hampir mati, sangat marah. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan bergegas turun, membiarkan tombak berwarna-warni melewati lehernya dan muncul di depan Tan Yun dengan serangan tak bernyawa. Dia mengangkat kapak raksasa di tangan kirinya. Retak, itu memotong seluruh lengan kiri Tan Yun. Aku bertarung denganmu, ucap Tan Yun menahan rasa sakit dari lengan yang patah, tangan kanannya tiba-tiba terentang, dan saat dia memanipulasi tombak abadi untuk menembus dan terbang keluar dari leher Hu Feng, dia membantingnya ke arah kaki Hu Feng dari kehampaan. Tidak, Bang, Hu Feng tidak bisa menghindar tepat waktu, dan mengeluarkan ratapan seperti babi. Meskipun kaki kirinya lolos dari nasib buruk karena dihapuskan, lutut kanannya meledak setelah terkena tombak warna-warni. Hu Feng yang kehilangan satu kaki, tersapu. Langkah ilahi Hongmeng. Meskipun Tan Yun memiliki beberapa tulang rusuk yang dipotong dan kehilangan lengan kirinya, rasa sakit di matanya menghilang, dan hanya ada tanda haus darah yang gila. Tan Yun melompat ke udara, tangan kanannya memegang hampir 300.000 kaki Divine Spear berwarna-warni, dan membantingnya ke punggung Hu Feng. Bang! Daging dan darah terkoyak, dan punggung Hu Feng terbuka dengan tulang putih, darah menyembur dari mulutnya, dan dikirim sejauh jutaan kaki. Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun melupakan rasa sakit pada saat ini, satu-satunya pikiran adalah membunuh Hu Feng, dia mengayunkan tombak berwarna-warni untuk mengejar Hu Feng, dan menyapu ke arahnya. Hu Feng yang terluka parah, melepaskan tembakan ke udara, menahan sakit kaki dan tubuh yang patah, meraung, dan bertarung dengan Tan Yun lagi. Pada saat yang sama, di langit di atas kota ilahi Zentian, hanya ada 32 orang yang tersisa yang di tingkat ke-7 ke atas dari 50 alam suci Tao yang awalnya bertarung bersama melawan Yu Yunxi. 18 dari mereka telah dibunuh oleh Yu Yunxi. Pemuja besar, tidak bisa terus seperti ini, ucap pemuja kedua dari lapisan ke-9 alam suci Tao berteriak dengan panik. Jika kita tidak menggunakan formasi pembunuh langit, semakin banyak orang akan mati, jangan ragu lagi, ucap pemuja kedua. Oke, pemuja besar menghela nafas dan berkata dengan tegas, semua yang diabadikan mematuhi perintah, dan membentuk formasi dengan pemuja besar ini, ucap pemuja besar. Setelah mengatakan ini, yang lain menahan rasa sakit dan memisahkan seutas tali dari jiwa suci, dan dengan pemisahan jiwa suci Tao, wajahnya pucat, dan seteguk darah dicurahkan. Puff, Eng juga memuntahkan darah dan menahan rasa sakitnya. Dengan rasa sakit yang parah, seutas jiwa suci dipisahkan, dan segera, jiwa suci itu ditelan oleh untaian roh suci yang diabadikan. Ah! Segera setelah itu, dengan teriakan, 30 penyembah yang tersisa juga memisahkan seuntai jiwa suci dari pikiran mereka. Setelah 30 helai jiwa Tao ini ditelan oleh roh suci Taois seperti kilat, jiwa Tao halus dari para pemuja besar berkedip sangat cepat, dan setiap kali mereka melintas, mereka digantikan oleh wajah 31 orang lainnya. Formasi penghancur surgawi adalah formasi serangan gabungan multi orang. Semua orang yang menggunakannya harus memisahkan untaian jiwa dewa dan menyatu dengan jiwa dewa orang yang dominan.
Setelah fusi, semua orang dalam formasi akan dapat berkomunikasi satu sama lain dalam waktu singkat, dan kekuatan setiap orang akan meningkat 50% dalam waktu singkat. Formasi ini sangat kuat setelah dilemparkan, tetapi kerugiannya adalah bahwa setelah membunuh musuh, jiwa yang terpisah juga akan hancur, menyebabkan serangan balik. Seperti yang kita semua tahu, semakin tinggi ranah, semakin sulit bagi jiwa untuk dipisahkan. Setelah sehelai dipisahkan dan kemudian dimusnahkan, orang yang memisahkan jiwa akan melahap kematian, dan ranah akan mundur. Oleh karena itu, sebelumnya pemuja besar, dia enggan menggunakan formasi penghancur surgawi, karena dia hanya selangkah lagi dari alam leluhur Dao. Begitu dia menggunakannya, dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak mati, wilayahnya akan jatuh ke alam Kaisar Dao. Karena itu, dia tidak akan pernah menggunakannya sampai hidup dan mati dipertaruhkan. Dapat dilihat bahwa Yu Yunxi telah memaksa orang banyak sampai sejauh mana. Saat pemuja besar meraung, pengaturan, segera, 31 pemuja dan pemuja besar mulai memegang pedang ilahi dan bergerak dalam lintasan misterius dari kehampaan. Hanya dalam napas pendek, tirai menyelimuti Yu Yunxi, dan Yu Yunxi dan 32 pemuja menghilang dari pandangan penduduk kota. Dalam formasi Dewa Penghancur Tongtian, Yu Yunxi dikelilingi dalam kelompok, dan pemuja besar berkata dengan marah. "Kamu jalang, kali ini, ranah pemuja besar ini telah sangat diturunkan. Setelah pemuja besar menangkapmu, aku pasti menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping," ucap pemuja besar. Pada saat ini, tidak hanya pemuja besar yang marah, tetapi juga 31 penyembah lainnya seperti pemuja kedua. Ketika mereka mencapai ranah mereka, tidak mudah untuk meningkatkan setiap ranah kecil, tetapi sekarang untuk membunuh Yu Yunxi, mereka akan menghadapi kehancuran di ranah mereka, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Merasakan niat membunuh para pemuja dan aura tirani yang semakin meningkat, tidak ada rasa takut di mata dingin dan kejam Yu Yunxi. Dia melihat sekeliling ke 32 orang, dan berkata dengan dingin, "Saya masih khawatir tentang keadaan di mana saya tidak akan membiarkan orang lain menemukan rahasia saya dan membunuh kalian semua. Sekarang Anda telah menyiapkan formasi untuk memblokir pandangan orang-orang. Awalnya, Anda bisa hidup sedikit lebih lama, tetapi sekarang tampaknya Anda harus segera mati," ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, pemujaan besar menyeringai. "Pelacur kecil, kamu sangat keras, dan sekarang, semua 32 dari kami kejam, tidak ada masalah membunuhmu," ucap pemuja besar. "Tidak masalah, mari kita tunggu dan lihat," ucap Yu Yunxi. Setelah Yu Yunxi berkata, apa yang terjadi di sebelahnya membuat ke-32 pemuja melebarkan mata. Yu Yunxi mengambil napas dalam-dalam dan membuka segel ajaib sepenuhnya. Tiba-tiba, darah di tubuhnya berubah menjadi lavender di air mendidih. Ketika dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara ajaib yang serak, matanya yang indah berubah menjadi merah. Secara khusus, pupil matanya menyusut dengan cepat, meledak dengan cahaya ungu yang aneh. Jejak teratai ungu muncul di antara alisnya, jiwa ungu. Pada saat yang sama, kuku tangannya yang seperti batu giok tiba-tiba menjadi setengah kaki panjangnya, dan sutra birunya yang menari berubah menjadi merah darah. Dengan pembukaan penuh segel ajaib, Yu Yunxi memiliki perasaan seperti mimpi, seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi, yang dapat menghancurkan segalanya dan membunuh segalanya. Selain itu, dia menjadi sangat haus darah, yang merupakan keinginan untuk membunuh, dan ingin menghancurkan 32 manusia di sekitarnya. Melihat penampilan Yu Yunxi saat ini, 32 pemuja yang tidak tahu harus berpikir apa, terlihat panik. "Ya Tuhan, pemuja besar, dia adalah iblis di lautan iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Iblis bukankah iblis di wilayah laut disegel oleh Kaisar Dao abadi 82 juta tahun yang lalu, bagaimana itu masih bisa muncul?" Iya, ketika para pemuja berseru kaget, pemuja besar berteriak, "Diam, dia bukan iblis biasa, kamu lihat alisnya," ucap pemuja besar. Semua pemuja melihat tanda seperti lotus di alis Yu Yunxi. Iblis biasa tidak memiliki tanda sama sekali, dan bahkan jika ada, mereka pasti tidak berwarna ungu. Pada titik ini, pemuja besar tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan meraung ngeri, "Aku mengingatnya, leluhur iblis tertinggi, atau kerabat terdekat leluhur iblis tertinggi, memiliki segel iblis ungu." Segel iblis ungu tidak hanya melambangkan darah, tetapi juga identitas. Pada saat yang sama,
saat segel iblis ungu terbuka penuh, dia akan menjadi sangat kuat. Kita bukan dia, cepat-cepat melucuti formasi penghancur surgawi dan beritahu Tuan Kota, ucap pemuja besar. Yu Yunxi mengambil semua kata dari pemuja besar di dalam hatinya, dan dia memiliki konfirmasi lebih lanjut tentang identitasnya. Jika dia benar-benar kerabat dekat leluhur iblis tertinggi, maka kerabat terdekatnya, leluhur iblis tertinggi, dulunya adalah iblis besar yang tidak pernah mati bersama Kaisar Dao yang abadi. Bagaimana dia akan menghadapi Tan Yun di masa depan? Yu Yunxi yang kesal tidak punya waktu untuk mempertimbangkan masalah ini. Tugas paling mendesak saat ini adalah membunuh semua 32 orang, sehingga identitasnya tidak akan diteruskan, apalagi terdengar ke telinga Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, pupil ungu Yu Yunxi mengungkapkan niat membunuh yang tersembunyi, aku tidak akan membiarkanmu mengungkapkan identitasku. Hari ini kalian semua harus mati, ucap Yu Yunxi. Wosh! Yu Yunxi menghilang dari pandangan 32 orang sebelum kata kematian dijatuhkan. Sebenarnya, dia tidak menghilang, tetapi kecepatan gerakannya terlalu cepat, mendekati 32 pria kuat di alam Tao Suci, tidak mampu untuk menangkap lintasan gerakannya. Uci. Detik berikutnya, Yu Yunxi melintas melewati pemuja besar, dan paku sepanjang setengah kaki di telapak tangan kiri memotong tenggorokan pemuja besar. Uci. Rambut merah Yu Yunxi menari, dan 5 jari tangan kirinya menusuk tengkorak dengan darah. Tidak, aku belum ingin mati. Jeritan yang menusuk hati dari pemuja besar tiba-tiba berhenti, tetapi tangan kiri Yu Yunxi yang menghancurkan tengkoraknya, dan janin jiwanya mati. Melihat adegan kematian tragis dari pemuja besar, 31 pemuja benar-benar ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yu Yunxi yang telah sepenuhnya membuka segel sihir ungu, akan sangat kuat sehingga dia bisa membunuh pemuja besar dengan tangannya. Anda harus tahu bahwa pemuja agung adalah alam kesempurnaan agung alam suci Tao. Dia sangat menakutkan. Dia bahkan lebih menakutkan daripada Protos kuno abadi. Dia adalah iblis, darah paling murni. Lari! 31 pemuja berteriak ngeri begitu dia hendak menghancurkan formasi kehancuran surgawi, Yu Yunxi menghilang dari udara tipis lagi. Puci! Karena Yu Yunxi terlalu cepat, tampaknya pada saat yang sama, 31 dia keluar dari udara tipis dari sisi 31 pemuja. Ketika darah berceceran, 31 pemuja tewas di tempat, dan lubang darah 5 jari muncul di kepala mereka. Jiwa suci Tao dan janin suci Tao dibunuh oleh Yu Yunxi sebelum mereka terbang keluar dari tubuh mereka. Abadikan semua mansion penguasa kota. Setelah rumah utama mengabadikan pemusnahan, pembentukan arai penghancur surgawi dengan cepat menghilang. Yu Yunxi khawatir bahwa iblisnya akan ditemukan, dan segel sihir ungu di antara alisnya menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, rambut panjangnya, mata, pupil, kuku, dan semuanya kembali normal. Dia melihat 5 jari di tangan kirinya yang berlumuran darah musuh, kepalanya bergetar hebat, dan dia berteriak dalam hatinya, bagaimana ini bisa terjadi, apa yang telah saya lakukan, ini begitu kejam, ucap Yu Yunxi. Mata Yu Yunxi penuh air mata, dan dia menangis dalam hatinya, aku tidak ingin menjadi iblis, aku ingin menjadi manusia. Aku tidak ingin menjadi iblis yang haus darah, ucap Yu Yunxi. Sama seperti Yu Yunxi yang memiliki air mata menetes. Pada saat itu, penduduk kota di bawah, melihat 5 jari Yu Yunxi di tangan kirinya yang meneteskan darah, dan kemudian melihat lubang darah dari 5 jari di tengkorak para penyembah yang jatuh ke tanah, merasa kedinginan tulang belakang mereka. Penduduk kota menahan rasa takut mereka, berteriak dan melarikan diri ketakutan. Dia adalah iblis, dia pasti penyihir di laut iblis, hanya penyihir yang membunuh, begitulah adanya. Iya, mendengarkan dengan kata-kata penduduk kota, mata Yu Yunxi yang berlinang air mata menunjukkan niat membunuh yang mengerikan, bahkan jika saya seorang iblis, saya memiliki hati nurani saya sendiri, ribuan kali lebih baik dari Anda, ucap Yu Yunxi. Tangan kiri Yu Yunxi bergetar, dan kejutan itu jatuh darahnya ternoda. Untuk mencegah Tan Yun meragukan identitasnya, dia mengayunkan pergelangan tangan kanannya dan melepaskan tirai pedang berbulu, menutupi mayat yang diabadikan di tanah dan mencekik mereka. Segera, Yu Yunxi yang menginjak kehampaan, merasa pusing untuk sementara waktu, wajahnya langsung memucat, dan gumpalan darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia mengambil napas dalam-dalam satu demi satu,
dan setelah beberapa saat, wajahnya terlihat sedikit lebih baik. Dia tahu bahwa dia secara paksa menekan serangan balik yang dibawa oleh segel ajaib. Dia tahu lebih baik bahwa jika dia terus menyalakan segel ajaib, situasi ini tidak akan terjadi. Tapi dia tidak bisa, dia tidak ingin Tan Yun tahu bahwa dia adalah iblis. Meskipun dia tahu bahwa cepat atau lambat, dia tidak akan mampu untuk menekan dan menjadi iblis sepenuhnya, tetapi dia masih ingin tinggal di sisi Tan Yun sebagai manusia, dan satu hari dihitung sebagai satu hari. Dalam hatinya, dia sangat takut bahwa setelah dia menjadi iblis, Tan Yun akan mengasingkan diri karena dendam antara kakeknya, klannya dan iblis lautan iblis. Apa yang lebih dia takuti adalah bahwa setelah dia menjadi iblis, dia akan ditelan oleh keinginan haus darah dan menjadi Yu Yunxi lainnya, menjadi iblis wanita yang tidak mengenali 6 kerabatnya. Setiap kali dia memikirkannya, dia merasakan sakit kepala yang hebat. Ketika dia sangat kesakitan, dia memikirkan Tan Yun yang hidup dan matinya tidak diketahui. Dia menyeka air matanya dan melihat formasi pedang ilahi Hongmeng. Boom! Dengan suara keras, formasi pedang ilahi Hongmeng hancur. Yunxi, apakah kamu baik-baik saja? Dengan suara cemas dan lemah, Tan Yun yang kehilangan lengan dan berlumuran darah hingga 240.000 kaki, bergegas keluar dari formasi pedang yang hancur. Di tangan kanan Tan Yun, dia juga memegang mayat 300.000 kaki Hu Feng, mengerikan. Melihat Tan Yun yang terluka parah, dia sangat memperhatikan dirinya sendiri saat dia bergegas keluar dari formasi pedang. Mata indah Yu Yunxi penuh dengan air mata, dan dia berteriak, "Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang aku," ucap Yu Yunxi. Rok Yu Yunxi terbang ke atas, ditangguhkan di depan Tan Yun, air mata menetes, "Bagaimana perasaanmu? Saya pikir Anda terluka parah," ucap Yu Yunxi. Sama seperti Tan Yun dan Yu Yunxi sedang berbicara, semua penduduk kota di bawah ketakutan. Itu tidak baik, ini buruk. Pemilik kota dibunuh oleh sisa-sisa Protoss kuno yang abadi. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang haruskah kita lakukan? Melarikan diri. Melarikan diri, tidak ada tempat untuk melarikan diri, token untuk membuka formasi pertahanan besar ada pada pemilik kota. Ketika para dewa dalam keadaan ketakutan, seorang lelaki tua berusia sekitar 70 tahun dengan tubuh bungkuk, dikosongkan dari kota, memancarkan nafas kesempurnaan agung alam Kaisar Dao. Di sebelah lelaki tua itu, ada juga 3 pria parubaya berbaju zirah. 3 pria parubaya itu adalah lapisan ke-8, ke-6, dan ke-5 dari alam suci Tao. Orang tua itu adalah direktur rumah penguasa kota, yaitu Hu Dahai, seorang pria parubaya di tingkat ke-8 alam suci Tao, dan putra tertua penguasa kota, yaitu Hu Yuan. Kaisar Tao tingkat ke-6 adalah putra kedua dari pemilik kota, yaitu Hu Biao. Pria parubaya di tingkat ke-5 dari alam Kaisar Dao adalah keponakan dari pemilik kota, yaitu Hu Ba. Hu Dahai melepaskan kesadaran ilahinya, yang menyelimuti seluruh kota. Itu sudah tua dan berisi suara yang tidak dapat disangkal. Itu menyebar ke telinga semua orang. Orang tua ini adalah direktur rumah tuan kota, dan seluruh kota mematuhi perintah. Jangan tidak sabar, Tuan muda memiliki sesuatu untuk dikatakan, ucap Hu Dahai. Mendengar ini, seluruh kota terdiam. Tuan muda Hu Yuan melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti 180 miliar dewa di kota, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ayah saya meninggal, dan ratusan pemuja di rumah tuan kota saya telah jatuh. Tuan muda ini sama sedihnya dengan Anda, tetapi sekarang tidak sedih, ketika kamu takut. Kamu harus tahu bahwa setengah dari kamu berlumuran darah ras dewa kuno abadi, dan sisanya juga telah membuat sumpah darah untuk membunuh ras dewa kuno abadi. Kami dan ras dewa kuno abadi telah mencapai titik keabadian. Juga, pamanku, wakil penguasa kota, akan segera kembali, pamanku tidak lebih lemah dari ayahku. Selama kami bertahan dan melawan sampai akhir, ketika paman saya kembali, kita akan membunuhnya. Sekarang seluruh kota dengarkan perintah, ucap Hu Yuan. Tiba-tiba, gelombang pasang teriakan terdengar di kota ilahi Zentian, Tuan muda, tolong bicara. Hu Yuan berkata tanpa ragu, sekarang sisa-sisa dewa kuno abadi telah terluka parah, mulai sekarang, semua orang di atas tingkat raja leluhur di seluruh kota akan menyerang sisa-sisa terkutuk, hanya boleh naik dan tidak boleh mundur. Mereka yang melanggar perintah, musnahkan 9 klan, ucap Hu Yuan.
Mendengarkan kata-kata Hu Yuan, semua dewa di atas tingkat raja leluhur di antara warga kota memandang Tan Yun dan tidak ada yang memimpin. Di langit, Hu Dahai, kepala rumah bangsawan kota, tiba-tiba mengambil langkah dan berkata dengan tegas, "Sekarang di kota saya, kepala ini memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan saya akan memimpin," ucap Hu Dahai. "Paman Hai, Anda tidak bisa pergi," ucal Hu Yuan. Wajah Hu Yuan sangat berubah. "Tuan muda, budak tua ini harus pergi," Hu Dahai berkata seolah-olah dia sedang sekarat. "Tuan kota memperlakukan budak tua dengan baik, dan budak tua ini harus pergi. Selain itu, tidak ada yang memimpin, jika budak tua ini tidak membawa panji, siapa lagi yang ada di sana? Tuan muda kedua, jika budak tua ini pergi, Anda harus menjaga diri dan mencoba untuk menunda waktu sampai wakil tuan kota kembali," ucap Hu Dahai. Setelah Hu Dahai meninggalkan kalimat, dia menoleh dan menembak ke arah gerbang kota. "Paman Hai," ucap Hu Yuan menangis. Hu Dahai tidak menoleh ke belakang, dia meraung, "Saya tidak memiliki pengecut di Tian Shen Cheng, saya lebih baik mati dalam pertempuran daripada dipaksa untuk dibantai. Aku lebih baik mati dalam pertempuran daripada mundur," ucap Hu Dahai. Pada saat berikutnya, suara pertempuran menghancurkan awan, dan siluet naik dari kota seperti awan gelap, mengikuti Hu Dahai menuju Tan Yun. Kemudian, semakin banyak dewa menuju Tan Yun dan Yu Yunxi. Mereka tahu betul bahwa tidak ada cara bertelur di bawah sarang, dan tidak ada jalan keluar, hanya pertempuran pertama untuk memenangkan kesempatan. Pada saat yang sama, apakah mereka tahu apa yang benar dan salah antara mereka dan ras dewa kuno abadi? Ya, tentu saja mereka tahu. Tapi mereka masih tidak mau menghadapi kesalahan mereka. "Tan Yun, kamu dengan cepat memasuki Menara Panjun untuk pulih dari cederamu, dan aku akan menanganinya di sini," ucap Yu Yunxi memandang Tan Yun, matanya khawatir tentang transmisi suara. Karena dia bisa melihat bahwa Tan Yun benar-benar terluka parah. "Tidak, aku tidak akan pernah," ucap Tan Yun. Nada bicara Tan Yun berisi niat membunuh yang tak ada habisnya dalam nada suaranya. "Di antara para bajingan ini, ada Algojo yang membantai klanku, dan aku tidak akan pernah mundur. Juga, siapa aku kehilangan satu lengan, bahkan jika aku terluka parah, aku masih bisa membunuh mereka semua." "Yunxi, bunuh," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun meraung, dia telah melupakan rasa sakit dan kelelahan, jantungnya, paru-parunya, dan darah mendidih. Memikirkan kematian kakeknya Immortal Dao Emperor, pembantaian tanpa ampun dari klannya, dan pemusnahan klannya dalam pengepungan, hatinya berdarah. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan membunuh, dengan darah dan kehidupan musuh, untuk menghibur kakek dan ayahnya, serta mayat hidup dari Protoss kuno abadi yang meninggal secara tragis. Boom! Tubuh Tan Yun melepaskan kekuatan besar Hongmeng, dan dia hanya memiliki tangan kanan kerangkanya, memegang tombak berwarna-warni, dan membunuh Hu Dahai dengan agresif. Tubuh tua Hu Dahai bergetar, tiba-tiba melonjak menjadi 100.000 kaki yang besar, mengangkat seberkas pedang 1.000.000 kaki, merobek awan, dan menebas ke arah Tan Yun. Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun melakukan tendangan voli ke udara, dan ketika dia menghindar, dia menikam Hu Dahai dengan tombak di belakang. Dang dang dang. Setelah hanya 3 putaran, Hu Dahai menghadapi serangan panik Tan Yun dan mundur dengan mantap. Bang! Sampai Tan Yun menarikan tombak warna-warni dan meniup kepala Hu Dahai. Aum! Tan Yun seperti binatang raksasa yang terluka, menabrak musuh yang bergegas. Bang bang bang! Ah! Tidak! Tan Yun membuka dan menutup tombak ajaib berwarna-warni. Tombak ajaib berwarna-warni yang panjangnya hampir 300.000 kaki, seperti tongkat raksasa di langit, menelan nyawa musuh dengan kekosongan yang runtuh. Boom! Boom! Yu Yunxi yang berwajah pucat menari di ujung roknya, dan ketika dia membunuh musuh, pergelangan tangannya berputar, melepaskan seberkas cahaya pedang setinggi langit, dengan cepat menuai nyawa musuh. Ini adalah pembantaian yang mengerikan. Ini juga merupakan pembunuhan yang kejam demi keadilan. Musuh bergegas menuju Yu Yunxi dan Tan Yun seperti ngengat ke api, mencoba membunuh Tan Yun yang terluka parah dengan sejumlah besar orang. Namun, mereka salah. Karena dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, itu sia-sia. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Hanya dalam 3 hari, Tan Yun dan Yu Yunxi telah membantai semua dewa di atas alam leluhur Zentian Shen Cheng,
termasuk 2 putra dan keponakan pemilik kota. Pada saat yang sama, dalam 3 hari, Tan Yun menjadi semakin berani, karena ia memiliki kecepatan pemulihan yang menantang langit. Sekarang setelah 3 hari berlalu, lengan kiri Tan Yun yang hilang telah tumbuh, dan tulang rusuk yang patah dan memar asli di dadanya telah lama pulih. Bintang-bintang telah pindah, dan 7 hari lagi telah berlalu. Jeritan, kutukan, dan tangisan di kota ilahi Zentian menghilang, dan seluruh kota ilahi menjadi sunyi senyap. Menghadap pegunungan mayat yang menumpuk di kota, Tan Yun memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Meskipun dia memperingatkan bahwa ini semua adalah musuh terkutuk dan musuh yang tak termaafkan, dia tidak bisa bahagia setelah pembantaian itu. Kamu masih tidak tahan kan? Ucap Yu Yunxi menghela nafas. Iya, Tan Yun memejamkan mata, dan setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba membuka matanya, dan berkata dengan keras, aku tidak tahan, tapi aku masih ingin membunuh, karena mereka semua membuat sumpah darah. Mereka jelas salah. Sekarang, saya jelas tahu bahwa kakek saya dan klan saya mengorbankan diri mereka sendiri untuk keadilan dan dunia, dan bertarung dengan iblis, tetapi mereka masih ingin membantai klan saya tanpa rasa terima kasih, sehingga mereka pantas mati, ucap Tan Yun. Setelah Yu Yunxi terdiam untuk waktu yang lama, bibirnya terbuka ringan. Tan Yun, jika suatu hari kamu tiba-tiba mengetahui bahwa orang yang dekat denganmu adalah musuh nominalmu, apakah kamu akan membunuhnya, ucap Yu Yunxi. Tan Yun melihat ke samping ke arah Yu Yunxi, dia berpikir sejenak dan berkata, aku tidak tahu, Yunxi, ada apa denganmu akhir-akhir ini, selalu menanyakan beberapa pertanyaan aneh, ucap Tan Yun. Tentu saja aku baik-baik saja, Yu Yunxi tersenyum, aku hanya bersama kamu, aku telah mengalami begitu banyak pasang surut, dan aku menjadi sedikit sentimental, ucap Yu Yunxi. Tan Yun tersenyum, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menatap Yu Yunxi dengan kaget. Mengapa kamu menatapku dengan mata seperti itu, ucap Yu Yunxi mengerutkan kening. Tan Yun berkata, kamu membunuh ratusan alam suci Tao yang terkenal, ucap Tan Yun. Yah, ada apa, ucap Yu Yunxi bertanya. Tan Yun berkata tidak percaya, kamu membunuh begitu banyak orang kuat yang lebih tinggi dari wilayahmu tanpa terluka sama sekali, ucap Tan Yun. Tidak, Yu Yunxi mengangkat bahu, sudah kubilang sebelumnya, jika kamu dan aku dalam duel, aku memiliki kepercayaan 90% dalam mengalahkanmu, tetapi kamu sendiri tidak percaya, ucap Yu Yunxi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.